Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok 8 biologi sel farmasi akan mempresentasikan mekanisme kerja kortikosteroid pada terapi multiple sclerosis. Kelompok 8 ini terdiri dari Ruth Natasha, Nabila Safitri, Diandra Karenina, Priscilla Serena, Elizabeth Claudia, dan Laina Putri Fauzia. Penelitian kami mencakup 3 bagian, yaitu steroid, kortikosteroid, dan multiple sclerosis. Pada bagian pertama, yaitu steroid, kita akan membahas definisi, jenis, dan efek dari steroid. Pada bagian kedua, yaitu kortikosteroid, kita akan membahas definisi, efek, dan mekanisme kerja dari kortikosteroid. Pada bagian terakhir, yaitu multiple sclerosis, kita akan membahas definisi, terapi menggunakan kortikosteroid, dan mekanisme kerja kortikosteroid dalam proses penyembuhan. Steroid adalah kelompok senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis. Steroid didapatkan dari hasil reaksi penurunan terpena atau skalena. Beberapa contoh yang termasuk turunan steroid adalah kolesterol, ergosterol, progesteron, dan estrogen. Steroid mempunyai struktur dasar 1,2 siklopentenoperhidrofenantren. Perkenalkan, nama saya Ruth Natasha Wijaya, NIM 1622008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis dan efek steroid. Steroid sendiri dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan struktur kimia dan juga jumlah atom karbonnya. Untuk jumlah atom karbon 27 bernama kelas kolestans. Nah, di situ salah satu contohnya adalah kolesterol. Kolesterol digunakan untuk memodulasi fluiditas membran sel dan juga penyebab utama aterosklerosis. Lalu untuk jumlah atom 24 itu ada kelas colans. Nah, colans ini contohnya adalah cholic acid. Cholic acid ini gunanya untuk mencerna lemak. Lalu untuk jumlah karbon 19 itu ada namanya androstan. Salah satu contohnya adalah hormon laki-laki yaitu testosteron. Untuk atom 18 itu bernama estrans. Nah, contohnya adalah estradiol atau hormon sintetis yang digunakan untuk meringankan gejala menopause. Yang terakhir ada kelas pregnans. Nah, ini memiliki atom 21. Nah, salah satu contohnya adalah progesteron yang digunakan sebagai kontrasepsi secara hormonal. Steroid dalam tubuh manusia bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelas seks steroid. Seks steroid meliputi hormon-hormon reproduksi atau hormon-hormon yang menyebabkan karakteristik jenis kelamin dan mendukung sistem reproduksi. Contohnya adalah androgen, estrogen, dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron banyak digunakan dalam obat kontrasepsi hormonal wanita. Efek samping yang dapat ditimbulkan antara lain sakit kepala, peningkatan berat badan, sakit pada payudara, mual, pendarahan irregular, amenor, jerawat, perubahan suasana hati atau mood swings, dan penurunan libido. Kelas kedua adalah steroid anabolik. Steroid anabolik berinteraksi dengan androgen reseptor untuk meningkatkan sintesis otot dan tulang. Persepsi masyarakat tentang kata steroid biasanya mengacu pada steroid anabolik. Steroid anabolik memiliki efek maskulinisasi yang lebih rendah pada wanita dan anak-anak dibandingkan dengan androgen. Steroid anabolik sendiri digunakan dalam terapi pengobatan anemia aplastik. Penggunaan steroid anabolik dengan tujuan untuk menambah otot itu sangat tidak dibenarkan. Kelas yang ketiga adalah kortikosteroid. Kortikosteroid secara efek dibedakan menjadi mineral kortikoid dan juga glukokortikoid. Nah, salah satu contohnya adalah kortisol. Pada kortisol ini yang diperhatikan adalah atribut antiinflamasinya. Dalam bentuk sediaan dibedakan menjadi 2, yaitu sediaan lokal dan juga sediaan sistemik. Untuk sediaan lokal merupakan obat steroid yang diberikan langsung pada area yang membutuhkan seperti inhaler asma, salep, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang sistemik itu diberikan secara oral atau juga bisa melalui injeksi. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh kortikosteroid sistemik adalah hipertensi, diabetes, tungkak lambung, pendarahan pada saluran pencernaan, gangguan emosi, peningkatan nafsu makan, insomnia, kelemahan otot, serta mudah terkena infeksi. Lalu untuk kortikosteroid lokal itu bisa menyebabkan penipisan kulit, warna kulit menjadi pucat, dan risiko yang lebih tinggi untuk mengalami infeksi kulit, serta menghambat penyembuhan luka.
Jenis kortikosteroid berdasarkan peranannya dalam terapi dapat dibedakan menjadi anti kanker dan anti inflamasi. Untuk anti kanker sudah digunakan dalam terapi kanker akut sejak tahun 1940-an. Nah, sebagai anti kanker, kortikosteroid ini memanfaatkan mekanisme glukokortikoidnya atau anti-inflamasinya. Nah, ini digunakan dalam terapi limfositik leukemia, Hodgkin dan non-Hodgkin, limfoma, myeloma, dan kronik limfotik leukemia. Untuk antiinflamasi, kortikosteroid digunakan untuk meredakan inflamasi atau peradangan. Nah, ini bisa terjadi ketika kita mengalami radang atau alergi. Efek sampingnya dapat berupa diabetes, osteoporosis, hipertensi, dan lain-lain. Nah, untuk efek jangka panjang memang kortikosteroid ini memiliki efek samping yang beragam dan kadang cukup parah. Oleh karena itu, selama penggunaan kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya konsumsi kortikosteroid saat diperlukan saja. Perhatikan efek samping yang dirasakan selama konsumsi. Gunakan injeksi untuk menangani masalah yang bisa ditangani secara lokal. Lalu gunakan dosis minimal agar penyakit terkontrol. Kurangi dosis perlahan selama penyakit masih bisa terkendali. Periksa tekanan darah dan juga bone density secara berkala dan apabila ada masalah segera ditangani. Lalu dianjurkan juga untuk penggunaan jangka lama dibarengi dengan konsumsi suplemen kalsium. Definisi kortikosteroid. Kortikosteroid seperti kortison atau hidrokortison merupakan bagian dari hormon steroid dalam tubuh manusia dan paling banyak diproduksi di korteks atau bagian terluar dari kelenjar adrenal. Secara umum, kegunaan dari kortikosteroid adalah untuk meredakan peradangan atau inflamasi, menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan, dan masih banyak lagi. Terdapat dua jenis kortikosteroid yang utama, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Dalam tubuh manusia, fungsi dari glukokortikoid dan mineralokortikoid antara lain: yang pertama, glukokortikoid atau kortisol berperan sebagai pengatur dalam banyak proses metabolisme, termasuk pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak, serta penyimpanan glikogen dalam hati. Kortisol juga bertanggung jawab atas berbagai efek fisiologis, seperti efek antiinflamasi, imunosupresif, antiproliferatif, dan vasokonstriksi. Selain itu, kortisol juga berperan untuk membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Yang kedua, mineralokortikoid atau aldosteron berperan dalam menjaga keseimbangan air dan garam mineral dalam tubuh. Hormon ini akan membuat ginjal menyerap kembali natrium dan kalium, serta membuang zat-zat yang tidak diperlukan melalui urin. Hormon ini juga membantu dalam mengatur tekanan darah. Sementara itu, kortikosteroid dalam bentuk obat adalah golongan obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menambah hormon steroid dalam tubuh bila diperlukan. Kortikosteroid dalam bentuk obat disebut kortikosteroid sintesis yang memiliki mekanisme kerja serta manfaat yang sama dengan kortikosteroid alami. Kortikosteroid sintesis adalah golongan obat yang penting dalam pengaturan klinis karena obat ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam gangguan, termasuk alergi, peradangan, dan gangguan ganas lainnya. Next adalah efek dari kortikosteroid. Efek samping biasanya terjadi pada penggunaan kortikosteroid untuk jangka panjang, yaitu lebih dari 2-3 bulan. Berikut adalah sejumlah efek yang bisa ditimbulkan. Pertama, penumpukan lemak di pipi atau moon face. Kedua, rentan terkena infeksi. Ketiga, meningkatnya tekanan darah atau hipertensi. Keempat, meningkatnya kadar gula darah. Kelima, mempercepat timbulnya katarak. 6. Tukak atau ukus pada lambung atau duodenum. 7. Masalah kulit. 8. Pelemahan fungsi otot. Serta yang ke-9 adalah perubahan mood dan perilaku. Selanjutnya, mekanisme kerja kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Mekanisme kerja melalui dua jalur, yaitu jalur non-genomik dan genomik. Pada jalur non-genomik, yaitu melalui interaksi dengan reseptor, kemudian kompleks ini akan aktif dan bekerja untuk menstabilkan membran sel melalui second messenger. Jalur berikutnya dirantai oleh pengaturan gen-gen yang responsif terhadap kortikosteroid seperti pada gambar di samping ini. Pada gambar ini, kortisol akan berdifusi ke sel target,
kemudian masuk ke sitoplasma dan berikatan dengan glukokortikoid reseptor alfa. Setelah ligan berikatan, kompleks diaktifkan dan dilepaskan dari protein pendamping dan dengan cepat translokasi ke nukleus. Kompleks tersebut akan membentuk homodimer yang berinteraksi dengan gen DNA target melalui ikatan dengan glukokortikoid responsive element. Proses ini akan menyebabkan stimulasi atau inhibisi transkripsi dan sintesis protein tertentu. Multiple sclerosis adalah suatu penyakit peradangan idiopatik yang ditandai dengan adanya demyelinisasi dan degenerasi pada sistem saraf pusat. Penyakit ini menyerang jaringan mielin otak dan medula spinalis yang menyebabkan kerusakan mielin dan akson. Kerusakan tersebut menyebabkan terjadinya gangguan transmisi konduksi sistem saraf. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai terapi kortikosteroid untuk multiple sclerosis. Terapi menggunakan kortikosteroid merupakan salah satu medikamentosa simptomatik yang dapat diberikan untuk mengurangi gejala klinis pada pasien multiple sclerosis seperti rasa lelah berlebihan, spastisitas, gangguan pencernaan dan berkemih, gangguan kognitif, dan nyeri. Berikutnya, cara kerja kortikosteroid. Berkenaan dengan sifat farmakokinetiknya, 90-95% obat kortikosteroid terikat dalam plasma, terutama pada globulin dan albumin. Setelah disekresi oleh kelenjar adrenal, kortikosteroid dimetabolisme di hati. Salah satu efek farmakologis kortikosteroid yang berkaitan dengan multiple sclerosis adalah pengangkutan leukosit melintasi membran biologis. Leukosit harus melewati membran basal venula otak saat keluar dari darah perifer untuk mencapai parenkim sistem saraf pusat. Matriks metaloproteinase adalah enzim proteolitik yang dianggap sebagai salah satu enzim utama mediator fisiologis migrasi sel melalui matriks ekstraseluler. Injeksi intraserebral MMP2 terbukti dapat merusak sawar darah otak dengan melakukan disintegrasi basal lamina di sekitar kapiler. Penelitian menunjukkan gangguan sawar darah otak pada pasien dengan eksaserbasi akut multiple sclerosis dapat diatasi dengan terapi kortikosteroid. Tingkat MMP9 di sistem saraf pusat menurun, dan tingkat penghambat jaringan MMP meningkat pada pasien yang diberi terapi kortikosteroid. Peningkatan ekspresi MMP9 di sistem saraf pusat dikaitkan dengan gangguan sawar darah otak, dan MMP merupakan target pengobatan dari kortikosteroid. Obat dari golongan kortikosteroid yang dapat digunakan untuk terapi multiple sclerosis antara lain, yang pertama metilprednisolon secara injeksi intravena, 160 mg per hari selama 1 minggu, dilanjutkan 64 mg per 2 hari selang-seling selama 1 bulan. Yang kedua, dexamethasone secara oral, 30 mg per hari selama 1 minggu, dilanjutkan 4-12 mg per hari selama 1 bulan. Yang ketiga, prednisone secara oral, 200 mg per hari selama seminggu, dilanjutkan dengan 80 mg tiap 2 hari sekali selama sebulan. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan tugas ini. Pembagian tugas di dalam kelompok kami dibagi berdasarkan subbab materi dan juga ada yang bertugas membuat PowerPoint serta mengedit video. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun informasi yang kurang tepat. Semoga tugas ini dapat menjadi bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.